Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Harinur Azalia dengan NIM 200512040448. Kali ini saya akan melakukan simulasi router statik 2. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Kita membutuhkan 3 buah PC, di mana PC 1 dihubungkan ke router 1, begitu pula dengan PC 2 yang dihubungkan ke router 2. PC 3 kita hubungkan ke router 2. Router 1 kita hubungkan ke router 2. Router 1 juga terhubung dengan router 3. Begitu pula dengan router 2 yang kita hubungkan ke router 3. Kemudian server 2 kita hubungkan ke router 3 dan server 1 juga kita hubungkan ke router 3. Kemudian kita klik PC 1, kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini saya sudah menulis alamat IP, subnet mask, dan juga gateway. Kita tutup, kita buka PC 2, IP configuration. Nah, ini alamat IP-nya, ini subnet mask-nya, dan yang terakhir gateway-nya. Kita tutup, kita buka PC 3, kita cek IP configuration-nya. Ini IP address-nya, kemudian di bawahnya ada subnet mask, dan yang terakhir adalah gateway. Kita tutup. Kita beralih pada router 1. Nah, yang pertama kita perlu menyeting di routing statik ini. Nah, network-nya yang pertama kita ketik 192.168.1.128. Kemudian untuk masknya 255.255.255.128. Untuk next hop-nya 12.12.12.12.2. Jangan lupa klik add di sini agar network address-nya bisa muncul di sini. Ini yang kita ketik pertama tadi. Kemudian yang kedua kita ketik lagi seperti ini, network-nya 33.33.33.0. Untuk masknya sama dengan sebelumnya, hanya saja yang paling belakang kita ganti dengan 0. Kemudian next hop-nya 13.13.13.3. Jangan lupa klik add lagi agar bisa muncul di network address. Dan yang terakhir, network-nya kita isi dengan 43.43.43.0. Masknya sama dengan yang tadi 255.255.255.0. Untuk next hop-nya juga sama 13.13.13.13.3. Jangan lupa klik add lagi. Jika sudah, kita pindah pada VA0-nya. Kita nyalakan port statusnya sampai kita klik on ini. Kemudian kita tulis IP address-nya seperti ini dan juga subnet mask-nya. Jika sudah, kita beralih pada VA1. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kemudian kita setting IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Kemudian kita beralih pada serial 2. Jangan lupa nyalakan port status. Kemudian kita setting IP address dan juga subnet mask-nya. Jika sudah, terakhir kita beralih pada serial 3. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kita isi IP address dan juga subnet mask-nya. Jika semua sudah lengkap, bisa kita tutup. Kita pindah pada router yang kedua. Kita pilih statik di sini. Nah, pada router 2, network-nya
192.168.1.0. Masnya 255.255.255.255.128. Nah, untuk next hop-nya 12.12.12.1. Jangan lupa klik add di sini agar dapat muncul di network address ini. Yang kedua, network-nya 33.33.33.0. Kemudian untuk masnya 255.255.255.255.0. Nah, untuk next hop-nya 23.23.23.3. Jangan lupa klik add lagi. Nah, yang terakhir network-nya 43.43.43.43.0. Masnya sama dengan yang tadi. Kemudian next hop-nya juga sama. Langsung klik add di sini. Kemudian kita pindah pada VA0. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kemudian kita tulis IP address dan juga subnet masnya seperti ini. Kemudian kita pindah ke VA1. VA1-nya biarkan kosong, kita pindah pada serial 2. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kemudian isi IP address dan juga subnet masnya seperti ini. Yang terakhir, kita beralih pada serial 3. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kemudian kita ketik IP address dan juga subnet masnya seperti ini. Jika sudah lengkap, kita tutup. Kita pindah ke router 3. Pilih routing static. Nah, network-nya 192.168.1.0. Untuk subnet masnya 255.255.255.128. Next hop-nya 13.13.13.1. Jangan lupa klik add. Nah, yang terakhir network-nya 192.168.1.128. Masnya sama dengan yang tadi. Kemudian next hop-nya 23.23.23.2. Klik add lagi di sini. Kita pindah pada VA0. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Kemudian tulis IP address dan juga subnet masnya seperti yang tertera pada layar ini. Kita pindah pada VA1. Jangan lupa lagi nyalakan port statusnya. Kemudian tulis IP address dan juga subnet masnya seperti yang tertera pada layar. Kita pindah pada serial 2. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Ketik IP address dan juga subnet masnya sama seperti yang tertera di layar. Yang terakhir, serial 3. Jangan lupa nyalakan port status dan juga ketik IP address dan juga subnet masnya seperti ini. Jika sudah lengkap, kita tutup. Kita pindah pada server 1. IP configuration. IP address-nya seperti ini. Di bawahnya ada subnet mask. Dan yang terakhir adalah default gateway. Kita tutup. Kita pindah pada server yang kedua. Nah, IP address-nya di bawahnya ada subnet mask dan yang terakhir adalah default gateway. Jika sudah lengkap, bisa kita tutup. Kemudian kita pindah di simulasi ini. Kita klik show all. Edit filters, kita pilih ICMP, kita tutup. Kita akan melakukan simulasi yang pertama. Kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. PC 1 akan mengirimkan PDU ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan PDU ke PC 2.
PC2 akan mengembalikan PDU tersebut ke router 1 dan router 1 akan mengembalikannya ke PC1. Kita beralih pada percobaan yang kedua. Kita kirimkan PDU dari PC1 ke PC3. PC1 mengirimkan PDU ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkannya ke router 2. Baru kemudian router 2 akan mengirimkan PDU tersebut ke PC3. PC3 akan mengembalikan PDU tersebut melalui router 2, kemudian ke router 1, dan yang terakhir akan diterima lagi ke PC1. Kemudian percobaan yang ketiga, kita kirimkan PDU dari PC1 ke server 1. PC1 mengirimkan PDU ke router 1. Router 1 akan mengirimkan PDU ke router 3. Router 3 akan mengirimkan PDU ke server 1. Kemudian server 1 akan mengembalikan PDU tersebut ke router 3, kemudian ke router 1, dan yang terakhir akan diterima oleh PC1. Percobaan yang keempat, kita akan mengirimkan PDU dari PC1 ke server 2. PC1 mengirimkan PDU ke router 1, dan router 1 akan mengirimkannya ke router 3. Baru kemudian router 3 mengirimkan PDU tersebut ke server 2. Dan server 2 akan mengembalikan PDU melalui router 3 ke router 1 dan akan diterima oleh PC1. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kelima. Kita akan mengirimkan PDU dari PC3 ke PC1. PC3 mengirimkan PDU ke router 2. Router 2 mengirimkan PDU ke router 1. Router 1 mengirimkan PDU ke PC1. PC1 akan mengembalikan PDU tersebut melalui router 1, kemudian ke router 2, dan berakhir di PC3. Kita lakukan percobaan yang keenam. Kita kirimkan PDU dari PC3 ke PC2. PDU berjalan dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 1, dan diterima oleh PC2. PC2 akan mengembalikan PDU ke router 1, kemudian ke router 2, dan berakhir di PC3. Kita coba percobaan ketujuh, kita mengirimkan PDU dari PC3 ke server 1. PDU berjalan ke router 2, mengarah ke router 3, kemudian PDU diterima oleh server 1.
Server 1 mengembalikan PDU ke router 3, kemudian ke router 2, dan yang terakhir dikembalikan lagi ke router 3. Kita coba percobaan yang ke-8. Kita akan mengirimkan PDU dari PC 3 ke server 2. PC 3 mengirimkan PDU ke router 2. Router 2 mengirimkan lagi PDU tersebut ke router 3, dan router 3 akan mengirimkannya ke server 2. Dan server 2 akan mengembalikan PDU tersebut ke router 3, kemudian ke router 2, dan yang terakhir akan diterima lagi oleh PC 3. Kita coba percobaan yang ke-9. Kita kirimkan PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 mengirimkan PDU ke router 3, dan router 3 akan meneruskan PDU tersebut ke server 2. Server 2 akan mengembalikan PDU ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Percobaan selanjutnya, server 1 akan mengirimkan PDU ke PC 1. PDU berjalan dari server 1 ke router 3, kemudian mengarah ke router 1, dan diterima di PC 1. PC 1 akan mengembalikan PDU tersebut ke router 1, kemudian ke router 3, dan diterima kembali di server 1. Percobaan selanjutnya, kita akan mengirimkan PDU dari server 1 ke PC 2. PDU berjalan dari server 1 ke router 3, mengarah ke router 1, dan diterima di PC 2. PC 2 akan mengembalikan PDU tersebut ke router 1, kemudian ke router 3, dan diterima kembali di server 1. Percobaan yang terakhir, kita kirimkan PDU dari server 1 ke PC 3. Server 1 mengirimkan PDU ke router 3. Router 3 akan meneruskan PDU ke router 2. Router 2 akan menyampaikan PDU ke router 3. Nah, PC 3 akan mengembalikan PDU ke router 2, kemudian berjalan lagi ke router 3, dan berakhir di server 1 lagi. Nah, itu tadi simulasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.